Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Polorote, bahkan saudara-saudaraku yang ada di luar negeri. Ada berita yang sangat ramai penontonnya di berbagai platform media sosial, yaitu ketika membahas tentang audit Bapak Luhut Binsar Panjaitan. Jadi dikabarkan bahwa harta kekayaan Bapak Luhut Binsar Panjaitan itu akan diaudit oleh Bapak Purbaya Yudi Sadewa. Bahkan dikabarkan Bapak Purbaya didukung oleh sejumlah jenderal, diantaranya adalah Bapak Jenderal Purnawirawan Gatot Nurmantio. Bahkan Bapak Menhan Syafri Samsudin juga dikabarkan mendukung Bapak Purbaya ini. Tetapi setelah kita perdalam informasinya, bisa jadi itu hanyalah berita spekulatif yang dibuat oleh para netizen, yang menggambarkan bahwa sebenarnya para netizen itu hanya berharap bahwa benar-benar adanya audit terhadap harta kekayaan dari Bapak Luhut Binsar Panjaitan. Namun demikian, banyak juga yang bertanya apakah benar bahwa pemerintah berani, dalam hal ini adalah Bapak Purbaya Yudi Sadewa, berani mengaudit harta kekayaan dari Bapak Luhut Binsar Panjaitan. Tentu banyak yang menjawab, bisa jadi itu tidak berani, karena memang Bapak Luhut Binsar Panjaitan pernah menjadi atasan dari Bapak Purbaya Yudi Sadewa. Sejumlah video sudah membahas itu. Nah, bagaimana menurut pendapat Anda? Apakah benar-benar Bapak Purbaya itu berani? Ya, kalau memang ada mandat dari Presiden, tentu berani. Tapi sampai sekarang, Presiden juga merupakan orang yang sangat menghormati Bapak Luhut Binsar Panjaitan. Jadi bisa disimpulkan Bapak Purbaya Yudi Sadewa sampai sekarang itu belum mengaudit Bapak Luhut Binsar Panjaitan. Namun kalau ada berita yang mengabarkan hal itu, patut kita duga kuat itu hanya bersifat spekulasi saja. Itu adalah kecerdasan dari para netizen yang berusaha untuk mengkritik pada pemerintah, mengkritik kepada Bapak pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Saudaraku yang dirahmati Allah, selain hal itu, yang sekarang ramai diperbincangkan adalah ketika Bapak Prabowo Subianto menjadikan Indonesia masuk dalam organisasi perdamaian, yaitu Board of Peace. Nah, tindakan Bapak Prabowo Subianto itu mendapatkan pujian dari Bapak Susilo Bambang Yudhoyono. Bapak Susilo Bambang Yudhoyono tidak menentang apa yang sudah diputuskan oleh Bapak Prabowo Subianto, karena menganggap bahwa Bapak Prabowo Subianto tentu sudah mempertimbangkan dengan seksama. Indonesia bergabung dalam Board of Peace itu, tentu Presiden kita Pak Prabowo sudah mempertimbangkan dengan seksama. Mengapanya? Why? Reasonnya apa bagi Indonesia? Bapak Prabowo Subianto ada yang berpendapat sebenarnya ingin memposisikan Indonesia supaya memiliki bargaining position di dunia internasional. Walaupun ada banyak yang mengkritik, apakah Indonesia mau ambil bagian kalau terjadi perang dunia ketiga? Prabowo, ini yang Anda mau ya, perang dunia ketiga. Apakah kalian juga mau kita perang dunia ketiga? Mana kita bisa lihat Amerika, Israel menyerang Iran, sementara saat ini Indonesia malah berdiri bersama mereka. Ini harga diri Indonesia. Prabowo, apa yang Anda lakukan ini? Kamu sadar nggak apa yang kamu lakukan? Indonesia itu bukan alat kepentingan asing. Dulu Anda kecam ante-ante asing. Sekarang Anda membuktikan kalau Anda itu ante-ante asing, ante-ante Amerika, ante-ante Israel. Makanya baca sejarah, Indonesia itu pernah mengadakan konvensi Asia Afrika, bukan jadi bebek, bukan jadi pengikut, dan tidak berdiam diri melihat kehancuran. Prabowo, keluar dari BOP. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, sebelum kita lanjutkan sejumlah informasinya, kami minta dukungan Anda. Seperti biasa kami ingatkan kembali, terutama bagi saudara-saudara yang baru menemukan channel ini, dukung channel ini dengan cara menekan subscribe, like, dan tanda lonceng. Terima kasih atas dukungannya. Semoga semuanya baik-baik saja. Kami sampaikan selamat menjalankan ibadah puasa bagi yang menjalankannya. Semoga sehat jasmani dan rohani, semoga selamat di dunia maupun di akhirat. Kita lanjutkan informasinya berikut ini. Nah, seandainya benar akan terjadi perang dunia ketiga, kita tahu dalam perang dunia, baik perang dunia 1 maupun perang dunia 2, itu pemenangnya adalah pihak Amerika Serikat, saudaraku. Kelompok sekutu Amerika Serikat mempunyai posisi yang sangat kuat, dianggap sebagai negara yang superpower, negara yang adikuasa dan juga polisi dunia.
Sehingga kalau memang benar akan terjadi perang dunia ketiga, maka bisa dipastikan Amerika juga akan pada posisi menang, pada posisi yang sangat kuat. Bahkan ketika tahun 80-an atau 1980-an itu ketika terjadi perang dingin dengan Uni Soviet, kita tahu bahwa Uni Soviet yang akhirnya juga kalah ya, negara Uni Soviet akhirnya hancur dan juga pecah ya. Nah, saudaraku yang dirahmati Allah, kalau memang terjadi perang dunia ketiga, Indonesia pada pihak posisi yang menang. Sehingga Indonesia ini mengambil posisi yang sangat aman. Dengan demikian Indonesia sudah memiliki asuransi diplomatik ya. Indonesia sebagai negara yang politik luar negerinya bebas aktif, dia bisa memilih untuk memposisikan diri menjadi negara yang netral sebenarnya. Indonesia itu negara non-blok. Kita tidak memihak pada pihak barat, kita pun juga anggota BRICS, anggota blok selatan. Brasil, Rusia, India, nah China, sama South Africa. Kita menjadi anggota 10 dari anggota BRICS. Jadi blok barat ini diimbangi sama BRICS. Tapi kok kita juga menjadi anggota Board of Peace? Nah, ini kan aneh, katanya kita tidak memihak. Nah, kita tetap gerakan non-blok. Jadi kita tidak memihak sana, tidak memihak sini. Di sini letak kecerdikan strategi Pak Prabowo. Ini adalah strategi asuransi diplomatik, ngasih muka lah ke Presiden Trump, aman dari gangguan Amerika. Jadi Amerika ya pasti ngelindungi Indonesia. Jadi sekutu lah istilahnya gitu. Kita sudah menunjukkan loyalitas ke Trump saat Eropa menolak dia. Tapi apakah ketika Indonesia masuk Board of Peace itu netral? Insya Allah seperti itu, karena di organisasi lain juga pemerintah masuk. Jadi posisi pemerintah Indonesia saya kira memang dalam konteks yang benar, dalam relnya yang benar, pada posisi yang menang, saudaraku. Indonesia saya kira mengambil posisi yang selalu terbaik ya. Kita berhusnuzon, berprasangka baik kepada pemerintahan Bapak Prabowo Subianto. Nah, bagaimana menurut pendapat Anda terkait dengan tindakan Bapak Prabowo yang masuk Board of Peace, saudaraku? Nah, selain itu yang sekarang menjadi banyak kritikan adalah Indonesia pada saat ini sedang galak-galaknya melaksanakan program yang menjadi program unggulan Bapak Prabowo Subianto, yaitu program makan bergizi gratis. Kita tahu bahwa program itu bagus ya, tidak ada yang jelek itu. Ya, tidak ada yang mengatakan program memberi makan orang ya itu jelek, enggak, memberi makan kan bagus ya. Cuman memang persoalannya yang sedang menjadi kritikan terkait dengan pelaksanaannya. Diduga itu menjadi sumber atau menjadi ladang korupsi baru ya, termasuk diantaranya yang mengkritik adalah guru gembul dan juga sejumlah tokoh nasional. Nah, bagaimana itu menjadi persoalan? Karena memang ada yang menganggap itu tidak penting-penting dulu atau bukan menjadi skala prioritas seharusnya. Seharusnya yang menjadi skala prioritas adalah program pendidikan gratis, bukan makan bergizi gratis. Namun demikian, kita tetap berharap, kita tetap husnuzon ya, Indonesia ke depannya tidak saja hanya bisa memberikan makan bergizi gratis, tetapi juga bisa memberikan pendidikan gratis 100% dari tingkat dasar sampai ke perguruan tinggi. Karena banyak sekali masyarakat yang memiliki anak kemudian putus tidak bisa melaksanakan pendidikan di perguruan tinggi. Dia hanya sampai lulus SMA. Nah, tidak bisa melanjutkan ke perguruan tinggi gara-gara memang kita tahu UKT atau biaya untuk masuk perguruan tinggi itu sangat mahal atau relatif mahal lah ya. Terutama bagi masyarakat yang pendapatannya kecil, itu tentu sangat berat. Bagi yang kaya raya tentu saja itu tidak masalah, saudaraku yang dirahmati Allah. Namun secara nasional memang kita berharap ada yang namanya pendidikan gratis ya. Kalau kita memang sejak kecil itu sering dibiasakan agar kita prihatin ya saudaraku ya. Atau kalau toh makan itu makan yang sederhana, yang penting kenyang. Orang-orang desa itu udah biasa survival menggunakan sumber daya yang dia punya untuk mencari makanan-makanan di sekitarnya. Jadi kalau soal makan saya kira memang banyak masyarakat kita sudah mudah berjuang untuk mencari makan. Tetapi kalau untuk ke perguruan tinggi karena membutuhkan biaya yang mahal, itu sangat berat bagi mereka, terutama masyarakat yang ada di pedesaan. Mau mengkuliahkan anaknya itu terasa sangat berat, saudaraku. Nah, saudaraku yang dirahmati Allah, jadi demikian ya sejumlah isu yang kita ingin sampaikan agar kita memiliki kecerdasan dalam berliterasi, tidak mudah percaya terhadap informasi. Tentu saja informasi itu perlu diverifikasi. Tapi kita tetap berharap pada intinya kita ingin memberikan edukasi dan rekreasi. Kita berharap apa yang kita sampaikan ada hikmahnya, dan apa yang kita sampaikan bisa menghibur kalian semuanya. Saudaraku yang dirahmati Allah, kami mohon maaf kalau ada salah-salah kata, mohon maaf
Kalau ada yang tidak berkenan, video ini dibuat bukan untuk merendahkan siapapun, tetapi hanya untuk edukasi dan rekreasi. Salam persaudaraan, salam Pancasila Jaya, salam NKRI harga mati, salam Bhinneka Tunggal Ika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka!